Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi teman-teman yang berbahagia pada kuliah hari ini, mari kita menyampaikan pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup, keberkahan hidup maupun keberuntungan hidup yang lebih banyak lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin. Teman-teman yang saya hormati dan berbahagia, jadi pada kesempatan kuliah hari ini saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia menurut Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini seorang filosof yang sangat terkenal ya, sekaligus psikolog yang terkenal, juga sosiologi. Jadi dia mampu mengawinkan atau mengintegrasikan pandangan filsafat, pandangan psikologi maupun pandangan sosiologi sehingga melahirkan konsepsinya tentang manusia yang dipengaruhi oleh ketiga unsur keilmuan itu ya. Erich Fromm sendiri itu lahir sekitar abad 20-an ya, abad ke-20-an di Jerman, di Frankfurt, Jerman, lalu kemudian meninggal di Meksiko, dan dia termasuk mazhab Jerman ideologi ya, kelompok-kelompok idealis yang para ilmuwan idealis yang banyak mengkaji pemikiran-pemikiran filsafat dari Marx, Weber dan sebagainya itu, bahkan Sigmund Freud dan sebagainya itu. Lalu kemudian disebut dengan mazhab Frankfurt ini, lalu kemudian mengembangkan keilmuan-keilmuannya yang luar biasa yang memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia keilmuan di dunia pada umumnya ya, tidak hanya di dunia barat. Erich Fromm ini sendiri sebagai orang Jerman, dia adalah orang Yahudi ortodok ya, Yahudi bukan Yahudi Zionis, Yahudi ortodok. Jadi Yahudi Salafiyah kalau dalam bahasa Arabnya itu ya, Yahudi yang mengedepankan ajaran-ajaran masa lalunya gitu ya, atau interpretasi ajaran agama masa lalu ortodok ini yang biasanya tidak berpolitik begitu ya, pandangan-pandangannya tidak berpolitik, mereka soleh begitu ya, Yahudi yang soleh gitu, yang pietisme gitu. Nah, Erich Fromm ini sangat terkenal, bukunya banyak ya tentang moral, psikologi, sosiologi dan sebagainya itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara sederhana dan secara sistematis agar kalian semua bisa mengetahui jalan pikirannya, terutama dalam mengembangkan psikologi sosial ya, yang kemudian teorinya juga dikenal dengan psikologi humanistik ini ya. Kalau menurut Erich Fromm, sebagai penganut teori psikososial, manusia ini sempurna atau insan kamil itu, manusia paripurna itu bisa dilihat dari kepribadiannya. Jadi jiwa manusia itu dilihat dari kepribadiannya, bukan dari pribadinya, apa yang dimilikinya, individunya ya, aksesorisnya itu, tapi kepribadiannya. Artinya bahwa manusia itu hidup, berkembang dan tumbuh membangun dunia dirinya itu berdasarkan perkembangan dari kepribadiannya itu, kondisi psikisnya ya, sifat-sifatnya, karakter-karakternya, perilaku-perilakunya yang dipengaruhi oleh kondisi psikisnya itu. Jadi kepribadian itu penting dan itu sangat menentukan keberhasilan seseorang di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Karena itulah kepribadian bisa membentuk karakter gitu ya. Dan dari karakter ini, bagaimana karakter ini dibentuk dari jiwa manusia yang selalu gelisah, yang selalu dalam kegelapan, yang selalu dalam kegalauan itu tumbuh dan berkembang membentuk kepribadiannya itu. Nah, dari sisi kepribadian ini kita mengetahui bahwa
ternyata kepribadian ini dibentuk oleh dimensi historis manusia, ya, dimensi kesejarahannya, dimensi sejarahnya ini, sehingga sejarah ini memiliki benang merah dengan nasib baiknya atau nasib hidupnya itu, ya. Jadi kepribadian, karakter manusia itu dibentuk dari dimensi historis sejarahnya sebagai manusia itu. Jadi masa lalunya galau, masa lalunya yang gelap bisa memiliki benang merah yang gelap itu. Kalau masa lalunya buruk, dia punya perilaku yang buruk. Kalau masa lalunya positif, dia punya benang merah dengan mereka positif. Kalau kepribadiannya lebih indah, yang dikenang dalam sejarahnya itu hal-hal yang positif dan indah, maka dia akan membentuk kepribadian yang positif, yang sehat gitu, ya. Yang kemudian pembentukan historis ini, kepribadian oleh sejarah ini kemudian melahirkan jiwa yang sehat, ya, jiwa yang normal. Jadi itu jiwa kita tumbuh secara normal sehat dibentuk oleh sejarah. Dan dari mana jiwa yang sehat itu yang kemudian membentuk lingkungan sosial yang sehat, ya. Dari lingkungan sosial yang sehat ini kita mengetahui bahwa jiwa-jiwa yang sehat ini berinteraksi dengan dunia sosialnya itu, dengan dunia sosialnya dengan temannya yang punya chemistry yang sama, dengan interaksinya dengan chemistry biologisnya, chemistry psikisnya, chemistry sosialnya. Jadi lingkungan sosial yang membentuk kepribadian yang bagus itu dibentuk oleh lingkungan yang berinteraksi antara individu dengan lingkungannya itu yang punya chemistry yang sama, punya nilai kejiwaan yang sama, punya kondisi psikologis yang sama, yang menghasilkan konstruktivitas dan pembangunan kepribadian manusia. Nah, dari situ, dari lingkungan sosial dia berinteraksi dengan Tuhan, dia berinteraksi dengan manusia, dia berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian membentuk jiwa yang sehat ini. Ternyata jiwa yang sehat ini kuncinya ada pada perasaan cinta manusia kepada lingkungan sosialnya itu. Perasaan cinta, rasa kasih sayang, kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan sosialnya, terhadap sesamanya, terhadap Tuhan, terhadap lingkungan alam. Inilah yang membuat kepribadian manusia berkembang secara maksimal dan paripurna. Dan cinta ini sebagai kunci dari pembentukan kepribadian manusia ini melahirkan karakter humanitarian, karakter humanisme, ya, yaitu orang peduli dengan orang lain, orang peduli dengan sesamanya, peduli dengan siapapun. Itu tidak terikat oleh batas-batas agama, batas-batas rasisme, batas-batas budaya maupun batas-batas sejarahnya itu. Itu akumulasi dari pembentukan kepribadian yang bersifat historis, sosiologis, lalu melahirkan kepribadian yang bersifat psikis, yaitu perasaan cinta yang mendalam, yang melahirkan kepedulian, yang melahirkan rasa humanisme yang tinggi terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitarnya, yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, sekat-sekat ideologi, sekat-sekat kepentingan politik dan sebagainya itu. Meskipun pada dasarnya perasaan cinta manusia itu dibagi dua, ya. Cinta yang penuh kepalsuan itu cinta yang secara psikis mengandung motif-motif, ya, interest pribadi, mengandung oportunisme gitu, ya. Lalu kata dia, kepribadian yang sehat yang dipenuhi oleh rasa cinta itu cinta yang tulus, cinta yang tidak punya pretensi apapun, yang tidak punya tendensi apapun, karena ketulusannya dia berpeduli kepada sesama, bersikap baik kepada Tuhan, peduli kepada lingkungan dan sebagainya itu. Itu yang membuat dia menjadi kata kunci bahwa kepribadian tertinggi dari manusia ini adalah cinta, ya. Makanya dia disebut dengan psikologi cinta itu, ya, yang melahirkan humanisme manusia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, sekat-sekat budaya, sekat-sekat suku, ras dan
sebagainya itu. Saya kira itu saja penjelasan saya yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa dikembangkan sendiri teman-teman semuanya ya, lewat buku-buku yang kalian baca tentang Eric Fromm ini yang sangat terkenal di dunia kampus karena agak ke kiri-kirian juga dia ya, meskipun dia religius dari lingkungan Yahudi, agak kirian juga. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.